Karena semua orang tidak berbicara, atau berbisik, Bai Xiaochun memutuskan bahwa hal terbaik untuk dilakukan adalah mengikuti kuno penduduk setempat. Oleh karena itu, ia berusaha terlihat sedingin dan menyendiri mungkin, bahkan sedikit seram, semua dengan harapan berbaur dengan orang banyak. Tidak lama kemudian, hal-hal tidak tampak seaneh sebelumnya. Bai Xiaochun merasa seperti dia seperti orang lain, dan segera berjalan dengan gembira. Setelah sedikit berlalu, dia berhenti-berhenti dan memandang salah satu toko terdekat. Paviliun jiwa tersebar. Setelah nama toko, dia mengintip ke dalam, dan melihat bahwa dinding-dindingnya ditumpuk dengan botol melihat botol yang tampaknya tak terhitung jumlahnya. Ada juga beberapa pembudidaya di dalam melihat-lihat botol. Penasaran, Bai Xiaochun berbalik, menuju ke toko, dan mengambil botol untuk dilihat. Gitu dia melihat apa yang ada di dalam, terlihat melebar. Botol berisi kabut yang awalnya tenang dan tenang. Namun, gitu dia melihat dari dekat, kabut itu menyusut menjadi bentuk wajah yang mengungkapkan tajam ke arahnya. Itu adalah wajah seorang wanita muda, yang dengan kasar berubah menjadi ekspresi ganas. Sesaat setelah itu terbentuk, itu menabrak sisi botol seolah-olah sedang berusaha untuk mendapatkan di Bai Xiaochun. Wajah itu tak lain adalah jiwa pendendam. Itu terjadi tanpa peringatan sama sekali, dan Bai Xiaochun benar-benar tidak siap untuk reaksi seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kejutan. Hampir segera, para pembudidaya di sekelilingnya dengan kerutan di wajah mereka. Secara bersamaan, semua botol lain di toko mulai bergetar dan bergetar ketika kabut di dalamnya berubah menjadi wajah yang memandang Bai Xiaochun dengan mata yang melotot. Melihat gitu banyak jiwa pendendam yang membuat kulit kepala Bai Xiaochun menggeliat jaringan. Dia juga bisa mendengar suara-suara aneh yang menyerupai campuran tawa dan menangis. Bahkan ada beberapa suara yang sepertinya sedang bernyanyi. Suara-suara berputar dan berubah menjadi satu, sepertinya membosankan sampai ke jiwanya. Lepaskan aku. Hei, kakak, ingat aku. Kita mengenal satu sama lain. Aku sudah makan banyak anak kecil seperti kamu sepanjang tahun. Hahaha, buahahaha. Suara-suara itu tumbuh semakin keras sampai mereka menggema di benak Bai Xiaochun seperti guntur. Pada saat itu, cahaya dingin muncul di matanya, dan ki dingin mulai berputar di dalam dirinya. Tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra, dan dia melepaskan heks kematian ke tangan sendiri. Bangunan, semua suara menghilang, dan semuanya kembali normal. Jiwa pendendam dalam botol masih mengamati, tapi mereka dapat melihat bahwa mereka tidak mempengaruhi pikirannya, membuat mereka mengubah muka dan mulai mengubah kembali menjadi bola kabut. Para pembudidaya lain di toko juga mulai melihat muka dan kembali melihat-lihat botol. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan melihat sekeliling, akhirnya berhenti pada seorang pria di sudut toko. Dia sudah tua, dan mengenakan jubah abu-abu yang cocok dengan warna. Tangan menggenggam di belakang punggungnya, dia berjalan maju dan tersenyum pada Bai Xiaochun. Kamu orang baru di sini? Tanyanya pelan. Bai Xiaochun mengangguk, sedikit tertekan ketika dia menyadari bahwa dia cukup yakin sekarang tahu mengapa orang-orang di sini tidak suka banyak bicara. Di kota dunia dan tanah di luarnya, kamu harus menjaga suaramu agar tidak terjerat oleh jiwa-jiwa pendendam. Hal terbaik untuk dilakukan adalah mentransmisikan suara kamu dengan akal ilahi. Ada jauh, terlalu banyak jiwa pendendam di luar sana. Beberapa dari mereka dapat kamu lihat dengan mata kamu, dan beberapa tidak. Apa yang kamu lihat dalam botol-botol ini tidak lain adalah jiwa-jiwa orang mati. Kamu lihat, baik di dalam maupun di luar tembok besar, jiwa adalah sumber daya yang paling berharga. Baik itu untuk budidaya, meramu obat-obatan, atau membuat benda-benda ajaib, kamu harus menggunakan jiwa. Dengan senyum dan anggukan lain, lelaki tua itu berbalik dan berjalan pergi. Bai Xiaochun mengucapkan terima kasih, dan kemudian mengambil lebih banyak waktu untuk melihat-lihat jiwa. Apa yang dia temukan adalah bahwa jiwa level yayasan pendirian adalah yang termurah dan paling berlimpah, dengan jiwa formasi inti menjadi lebih mahal. Dia tidak melihat milik ahli Nas Chen Sol. Akhirnya, Bai Xiaochun pergi dan melebur kembali ke tempat semula. Kali ini, dia bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya ketika dia berjalan di sepanjang jalan yang diterangi cahaya bulan. Akhirnya, ia sampai di toko lain yang membuat berhenti dan membocorkan. Di dalam toko itu, mereka menjual orang biadab. Seperti yang ditunjukkan tulang-tulang di luar kota, pembohong orang-orang itu sangat mirip pembudidaya, kecuali lebih besar dan lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka setinggi 3 meter atau lebih, dan sangat berotot.
Orang-orang pembohong yang dipajang dikemas dalam peti mati, dan ada tanda segel pada mereka sehingga tidak bisa bergerak. Ada pria dan wanita, dan masing-masing dari mereka memiliki tubuh kedagingan yang sangat mengesankan. Ketika Bai Xiaochun mendekat, dia diperhatikan oleh salah satu salesman, seorang pria dengan basis kultivasi yayasan pendirian dan wajah memerah. Setelah memandang Bai Xiaochun dari atas ke bawah, dia menggenggam tangan dengan hormat dan diam-diam berkata, "Senior, pelayan Wildlander kami mungkin bukan yang terbaik yang tersedia di kota dunia, tapi mereka pasti top of the line." Bai Xiaochun mengungkapkan penasaran pada orang-orang pembohong, dan terkejut menemukan bahwa mereka memiliki gigi setajam binatang pembohong. "Kamu tahu," lanjut si penjual, "bahkan sampai ke gigi dan tulang mereka, tubuh kedagingan mereka sangat kuat, membuat mereka menjadi pelayan yang sangat baik. Selain itu, mereka telah dimeteraikan dengan mantra terbatas, sehingga kamu dapat mengendalikan hidup atau mati mereka dengan satu pikiran. Mereka sama sekali tidak mirip Chen Manyao." Bai Xiaochun berpikir dengan rasa ingin tahu. Dia mempertimbangkan untuk membeli satu, tapi di kota dunia, satu-satunya mata uang yang diterima adalah batu roh dan kredit pertempuran. Poin pantas benar-benar tidak berguna. Mereka sangat mahal, pikirnya. Berapa tahun salesman itu bekerja di sini, dia bisa tahu apa yang dipikirkan Bai Xiaochun. Sambil tertawa kecil, dia berkata, "Senior, kurasa kamu relatif baru di World City. Biarkan aku menjelaskan, orang-orang pembohong ini sama sekali tidak terlalu mahal. Di luar tembok besar, di kota-kota yang dialami oleh orang biadab itu sendiri, para penanam yang ditangkap oleh yayasan pendirian menjual dengan harga 10 kali lebih besar daripada orang biadab dari tingkat budidaya yang sama." "Apa?" kata Bai Xiaochun, ekspresi kaget muncul di wajahnya. "Orang-orang pembohong menjual pembudidaya di luar sana." "Tentu saja," jawab si penjual dengan dingin. "Bagi orang-orang pembohong, para pembudidaya dari dalam tembok besar adalah jenis makanan paling bergizi yang tersedia. Mereka tidak memiliki energi spiritual di luar sana, dan di dalam setiap pembudidaya ada lautan spiritual. Bagi mereka, para pembudidaya seperti batu roh yang hidup." Kulit kepala Bai Xiaochun ditusuk dengan rasa takut. Hanya dilihat oleh orang-orang pembohong di luar tembok besar, dan kemudian disedot kering seperti batu roh, menciptakan getaran di dalam dan luar. Tempat ini terlalu berbahaya, pikirnya. Tampak sangat tidak senang. Dia meninggalkan toko, dan alih-alih menjelajahi kota lebih banyak kembali ke penginapan. Tak lama, fajar tiba, dan Zhao Tianjiao datang mencari Bai Xiaochun. Sudah waktunya untuk meninggalkan kota dunia dan menuju ke tembok besar itu sendiri. Mereka bergerak lebih lambat dari sebelumnya. Energi spiritual semakin lemah, membuat perjalanan menjadi lebih berat, dan meningkatkan jumlah waktu yang diperlukan untuk pulih dari aktivitas. Lebih jauh, perjalanan ini jelas lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Negeri-negeri itu benar-benar kehilangan semburat hitamnya, dan hampir sepenuhnya ungu, seolah-olah mereka telah benar-benar basah kuyup oleh darah. Itu sama dengan air di sungai. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mengejutkan bagi Bai Xiaochun dan yang lainnya dalam kelompok. Ada gunung di sana-sini, semuanya seperti vegetasi, serta desa-desa yang ditinggalkan. Ada juga gerombolan jiwa pendendam yang terbang, yang biasanya memiliki setidaknya beberapa lusin yang tingkat formasi inti. Beruntung, jiwa-jiwa pendendam tidak terlalu agresif. Secara umum, mereka hanya terbang tanpa berhenti. Meski gitu, Zhao Tianjiao dan yang lainnya terus mengawasi mereka, dan jelas Bai Xiaochun bahkan lebih berhati-hati. Dia terus menutup mulut rapat-rapat, menolak untuk mengintip. Hanya setelah jiwa-jiwa pendendam itu benar-benar tidak terlihat, dia menghela nafas lega. Ketika mereka bergerak maju, mereka jarang melihat pembudidaya lainnya. Hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan di gurun tandus ini, dan bahkan flora dan fauna sangat sedikit dan jarang, dan merupakan tipe yang membuat semua orang waspada. Setiap tanaman atau pohon yang mereka temui tampak lebih aneh dari yang terakhir, dan lebih ganas. Bai Xiaochun bahkan melihat satu pohon besar yang benar-benar di sepanjang tanah saat mengejar macan tutul berduri hitam berlari setinggi meter. Setelah menangkap makhluk itu, pohon itu melahapnya hidup-hidup. Pada satu, tangan mayat yang hidup sangat besar melesat keluar dari jurang untuk mengambil elang hitam yang lewat, yang menjadi titik saat diekstraksi darahnya. Suara squeezing sudah cukup untuk membuat hati seseorang berdenyut karena kaget. Bab 465, Tanah Liar Berawan. Hal-hal aneh yang mereka lihat jauh melebihi apa yang telah mereka lihat selama bagian pertama perjalanan. Perjalanan dari East City ke World City seperti jalan-jalan di taman dibandingkan dengan ini.
Meskipun mereka telah menghadapi beberapa situasi yang rumit, secara keseluruhan, semuanya berjalan dengan lancar. Jalan dari World City ke Great Wall City jauh lebih menggelisahkan. Apakah itu vegetasi atau hewan, semuanya aneh sampai ekstrim, dan tentu saja, membuat Bai Xiaochun benar-benar ketakutan. Bahkan Zhao Tianjiao, dengan dasar kultivasi yang luar biasa dan keberanian yang luar biasa, berjalan dengan sangat hati-hati. Chen Yuesan tampak agak pucat di wajahnya, dan yang lain dalam kelompok itu sangat terguncang pada banyak kesempatan. Bahkan angin sepoi-sepoi membuat mereka gelisah. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari dunia yang dulu. Energi spiritual lemah, membuat semua orang merasa terkekang. Mereka harus mengandalkan perangkat magis dan batu roh untuk mempertahankan penerbangan. Adapun energi spiritual di dalam tubuh mereka tidak berani menggunakannya. Bahkan, untuk mencegahnya merembes keluar, Zhao Tianjiao secara ajaib menyegel dirinya sendiri. Semua orang mengambil tindakan serupa. Tentu saja, Bai Xiaochun telah mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Meskipun menyegel tubuh sendiri akan sedikit mengurangi indera spiritual seseorang, itu akan menghapus masalah kebocoran energi spiritual. Itu penting di tempat di mana energi spiritual langka, dan seseorang pada dasarnya terpaut sendiri, tidak terhubung ke surga dan bumi. Metode itu berguna untuk menyelesaikan masalah kebocoran energi spiritual, tapi tidak melakukan apapun untuk mengurangi bahaya. Entah itu karena jiwa yang terbang di sekitar, atau entitas aneh yang mendiami tanah ini, mereka harus melanjutkan dengan sangat hati-hati. Meskipun mereka berhati-hati, sebuah insiden terjadi sekitar 2 bulan setelah mereka meninggalkan kota dunia. Semua duduk bersila di atas perahu ajaib yang dibeli Zhao Tianjiao. Ketika tiba-tiba, lolongan yang menakutkan adalah udara-udara. Teriakan memekakan telinga menembus benteng penyegelan perahu untuk menghancurkan pikiran semua orang di dalamnya. Mata Zhao Tianjiao terbuka, dan hati Bai Xiaochun bergetar. Semua orang memandang ke atas langit untuk melihat apa yang tampak seperti awan yang menyatu. Dalam beberapa saat, mereka telah mengambil bentuk kumbang besar, sepenuhnya menjadi 3000 meter, yang cepat berubah hitam pekat. Jelas kumbang hitam pekat yang panjangnya 3000 meter berusaha menahan jalan mereka, dan lolongannya yang kuat menyebabkan semua yang ada di daerah itu bergetar. Suasana awan Wildlands. Chen Yuesan berkata tanpa berpikir. Wajah Zhao Tianjiao jatuh, dan yang lain dalam kelompok itu tampak sama-sama terguncang. Asal-usul awan Wildlands tidak jelas, kata Zhao Tianjiao, dan tidak ada yang tahu bagaimana mereka terbentuk. Jika aku ingat dengan benar, mereka dapat muncul di mana saja di Wildlands, apakah itu di tembok besar atau di luar. Mereka tidak memiliki bentuk yang telah ditentukan, dan dapat berbentuk apa saja, bahkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Jelas Klutgair ini telah mengambil bentuk kumbang. Klutgaires tidak benar-benar binatang. Mereka adalah manifestasi dari cuaca, dan yang sebesar ini pasti akan menarik perhatian Great Wall City. Petik 2. Tanpa ragu-ragu, dia mengarahkan sampan terbang ke samping dalam upaya menghindari kumbang hitam. Saat perahu membelok tentunya, sensasi yang intens bahaya mengisi Bai Xiaochun, dan jantungnya memenuhi kebutuhannya. Namun, bahkan ketika mereka mencoba mengubah arah, kumbang sepanjang 3000 meter itu berhenti meraung dan kemudian memandang mereka dengan dingin. Pandangan itu dalam dirinya sendiri sudah cukup untuk membuat ketakutan Bai Xiaochun, dan membuat berputar-putar. Semua orang juga ketakutan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kumbang hitam itu sekali lagi mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, lalu membuka rahangnya. Alasan, gravitasi menyebar, disertai dengan gemuruh-gemuruh dan angin menjerit. Hampir seperti mandibula kumbang hitam telah menjadi lubang hitam. Semuanya mulai bergetar, menyebabkan debu dan kerikil naik ke udara, dan bahkan mendistorsi awan di atas. Sekawanan burung yang tampak ganas di hadapan berteriak ketika mereka terhisap ke arah kumbang. Tanah bergetar gitu keras sehingga sebuah bukit di daerah itu merobek tanah dan mulai berputar ke arah kumbang. Pikiran semua orang dihantam oleh gelombang kejut, dan ketika mereka melakukan yang terbaik untuk melekat kuat pada sampan, rambut dan pakaian mereka dikocok oleh angin. Jika mereka belum terlindungi oleh kekuatan spiritual dari kapal itu sendiri, mereka akan ditarik keluar ke udara dan tercabik-cabik. Bahkan, perahu sudah memutar dan membelok di ambang melanggar. Dari jauh di atas, tampaknya kumbang hitam itu adalah pusat pusaran besar yang menyajikan segala sesuatu di sekitarnya, bahkan pepohonan. Zhao Tianjiao, Bai Xiaochun dan semua orang yang sangat tertarik, dan tidak memikirkan tentang energi spiritual.
Mereka segera melepaskan kekuatan penuh dari basis budidaya mereka untuk memberi daya pada perahu saat itu terbang keluar dari pusaran. Saat perahu berjuang di udara, batu-batu roh yang ditempatkan ke dalam slot kekuatannya berkilauan dengan cahaya terang, kemudian berubah menjadi gelap dan berubah menjadi abu. Batu-batu roh telah sepenuhnya terkuras, dan dengan kekuatan ekstra dari budidaya dari seluruh kelompok perahu itu tampak mengaum dengan amarah saat ia keluar dari pusaran gravitasi dan kemudian melesat ke jarak. Di belakang mereka, kumbang hitam melolong marah, tapi tidak mengejar mereka. Bai Xiaochun duduk di sana dalam diam, pikirannya kosong. Semua basis budidayanya sedang ke dalam perahu, dan itu sama dengan yang lainnya. Hanya setelah mereka keluar semua untuk menarik diri, dan agak jauh, apakah mereka memperlambat perahu dan berhenti di dekat Gunung Acak. Di sana, mereka menarik napas panjang lega, dan bertukar pandangan tentang yang bertemu dengan rasa takut yang tersisa. Klutgair itu perpustakaan besar dari tahap jiwa Naschen. Klutgair. Bai Xiaochun melihat dari balik bahunya ke arah mereka membawa diri. Dia merasa seperti baru saja berhasil keluar dari situasi itu dengan kehidupan kecilnya yang buruk. Jika perahu terbang tidak bisa lepas dari pusaran gravitasi, apa yang akan terjadi? Tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu. Di Wildlands, Klutgaires tidak hanya menyebabkan masalah bagi pembudidaya, tapi juga pembohong orang-orang. Itu adalah cuaca manifestasi, bukan kekuatan manusia, dan tidak ada yang masuk ke dalam rahang mereka yang pernah keluar hidup-hidup. Karena itu, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada hal-hal yang mereka konsumsi. Aku tidak bisa percaya bahwa benda aneh itu ada. Bai Xiaochun berkata dengan cemberut. Mencoba terdengar menghibur, Zhao Tianjiao berkata, dengan medali komando kami kita sebagian besar akan aman selama kita berhati-hati. Selama kita tidak melampaui tembok besar. Petik 2. Chen Yuesan agak pucat, tapi dia mengangguk. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan di tanah berpenduduk jarang ini adalah harapan bahwa kekuatan medali komando benar-benar akan membuat mereka aman. Itulah yang mereka dirancang untuk dilakukan, mengingat bahwa mereka adalah murid dari Sekte Polaritas Langit Berbintang. Kamu yakin tentang itu? Kata Bai Xiaochun, cemberut di ambang air mata saat mengeluarkan medali perintah. Dia sudah menyesal datang bersama dengan Zhao Tianjiao ke tempat ini. Itu akan menjadi ide yang jauh lebih baik untuk mengumumkan di kota Laut Timur selama 10 tahun. Lebih baik dan lebih aman. Malam tiba. Sayangnya, merusak batu roh untuk mendapatkan ledakan kecepatan telah merusak slot daya pada perahu, dan mereka tidak bisa menggunakannya lagi. Namun, Zhao Tianjiao dan kelompoknya telah memulai perjalanan dengan persiapan yang matang. Setelah sedikit istirahat, Chen Yuesan menghasilkan perahu terbang lain, yang mereka buat dengan batu roh baru dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan, mereka bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Mereka telah menyia-nyiakan banyak kekuatan basis kultivasi mereka sendiri, dan energi spiritual surga dan bumi sangat lemah. Karena itu, mereka harus menggunakan batu roh untuk menciptakan sebuah proses yang panjang dan sulit. 2 bulan lagi berlalu. Selama waktu itu, mereka menghadapi beberapa situasi berbahaya, tapi melewati semua itu dengan aman. Meski gitu, mental tetap tumbuh. Beruntung, proses pemulihan dasar budidaya mereka yang lambat dan stabil telah mendorong mereka mendekati level puncaknya. Hasilnya, Bai Xiaochun merasa jauh lebih aman dari sebelumnya. Pada satu titik, Zhao Tianjiao memeriksa kepalanya dan berkata, bahkan aku masih tidak bisa percaya bahwa hal-hal gitu berbahaya di dalam tembok besar. Aku ingin tahu bagaimana rasanya di sisi lain. Xiaochun, tujuan utama kita masih belum berubah. Setelah kami sampai ke tembok besar, kami pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman. Apakah kamu akan bergabung dengan kami? Petik 2. Bai Xiaochun memandang dengan sedih ke tanah di sekitar mereka, dan kemudian menontonnya. Kurasa tidak aku pikir aku akan menjelajahi Great Wall City. Semakin baik aku mengenal kota, semakin sedikit masalah yang aku miliki nanti. Petik 2. Bab 466, Tembok Besar yang Luar Biasa. Xiaochun, kata Zhao Tianjiao, nadanya serius, seperti yang kamu tahu, semua orang yang berpartisipasi dalam uji coba selama 10 tahun ini harus melakukan setidaknya 3 misi di luar tembok. Kamu dapat memilih kapan melakukan itu, tapi tidak ada cara untuk keluar dari tanggung jawab. Dengan kata lain kamu harus keluar dari tembok besar di beberapa titik. Zhao Tianjiao menggenggam bahunya. Ketika saatnya tiba, kamu harus pergi, bahkan jika kamu tidak ingin.
Jika tidak, kamu akan gagal dalam ujian akhir, dan tidak akan bisa kembali ke sekte. Petik 2. Hati Bai Xiaochun bergetar. Pikiran untuk pergi 3 kali dalam misi membuat dunia tampak seperti tempat yang jauh lebih gelap. Meskipun dia telah melihat pengaturan itu, dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, dan menganggap itu tidak perlu dikhawatirkan. Tapi setelah melihat bahaya dalam perjalanan sejauh ini, ia menyadari bahwa kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kehilangan nyawanya yang miskin. Kemudian dia berpikir untuk pergi keluar tembok besar pada 3 kesempatan yang berbeda, dan tidak bisa berpikir bahwa itu tidak lebih dari jebakan maut. Namun, dia tidak membiarkan rasa takutnya muncul di wajah. Bahkan, dia mengangkat dagunya, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali tentang masalah ini. Hanya 3 kali, kan? Bukan masalah besar sama sekali. Kamu tidak perlu mengingatkan aku, Tetua Zhao, ketika saatnya tiba, tentu saja aku akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Zhao Tianjiao tertawa keras dan memukul bahu Bai Xiaochun. Baik, seharusnya bertindak sebagai brother junior Bai dari Zhao Tianjiao. Baiklah, aku tidak akan terus-menerus membicarakannya. Berdasarkan kecepatan kita saat ini, kita harus melihat tembok besar itu sendiri dalam waktu sekitar setengah bulan. Disitulah kita akan berpisah. Aku berharap bahwa pada saat kita bertemu lagi, apakah itu di dalam tembok besar atau keluar, kita berdua akan membuat nama untuk diri kita sendiri. Dengan itu, dia mengeluarkan guci alkohol, minum lama, dan kemudian menyerahkan ke Bai Xiaochun. Pada saat ini, Zhao Tianjiao tampak tinggi dan perkasa, dan benar-benar mengesankan. Di belakangnya, Chen Yuesan memandang dengan mata berbinar. Bai Xiaochun meminjamkan, mengambil guci anggur, dan minum seteguk besar. Terlepas dari megahnya, dia berusaha melihat, itu mengecewakannya karena dia menyadari bahwa Chen Yuesan dan yang semua kelompok memiliki mata tertuju pada Zhao Tianjiao. Ahem, pikirnya dalam hati. Rendah hati. Aku tipe orang yang membuat profil rendah. Petik 2. Setengah bulan berlalu. Suatu pagi, ketika sinar fajar pertama mengintip dari timur, Bai Xiaochun membuka matanya dan memandang cakrawala untuk melihat sesuatu yang tampak seperti pegunungan. Itu adalah tembok besar. Pemandangan itu membuat Bai Xiaochun benar-benar terguncang, dan hampir tidak mungkin digambarkan dengan kata-kata. Tembok besar itu seperti seekor naga raksasa yang fenomena di cakrawala, berayun ke sana sejauh pandangan mata memandang. Tingginya 6.000 meter, penghalang yang benar-benar memisahkan tanah di kedua sisi, dan benar-benar mencegah apapun di luar masuk. Selain struktur fisik dinding, ada pelindung cahaya hitam berkilauan yang naik dari atas tembok ke langit. Dengan penutup itu terpasang, semua yang ada di sisi lain benar-benar tersegel. Dinding dan pertahanan bersama-sama menciptakan apa yang tampak seperti penghalang yang tidak bisa dilewati. Adapun dinding itu sendiri, itu bukan hitam, tapi ungu. Bai Xiaochun bahkan bisa mendeteksi bau darah yang berasal dari itu. Adalah mungkin untuk membayangkan bahwa, bertahun-tahun di masa lalu, dinding itu sebenarnya hitam, tapi seiring waktu, telah ternoda oleh aliran darah tak mengalir ke bawah itu. Tanah yang mengarah ke dinding benar-benar mandul dan tanpa kehidupan. Ada kesuraman ke daerah yang memungkinkan mengendalikan awan di atas, menodai mereka dengan kekerasan dan memutarnya menjadi pusaran pembohong yang mengeluarkan suara gemuruh. Petir merah menari di pusaran itu, hampir seperti naga merah melayang-layang dan meraung. Dindingnya ungu, dan tamengnya hitam. Setiap ubin dan batu bata yang membentuk dinding memancarkan tekanan yang luar biasa, dan semua itu bersama-sama menciptakan pembagian pamungkas antara tanah Heavenspan dan Wildlands. Saat ini di atas tembok itu sendiri lebih dari 100 meriam ajaib, senjata ganas yang cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Tepat di tengah-tengah tembok besar adalah sebuah kota yang sepenuhnya 10 kali lebih besar daripada kota Laut Timur atau kota dunia. Kota itu membentuk gerbang yang menuju dan keluar dari tembok besar. Aura yang terhitung jumlahnya dapat dideteksi di kota itu, masing-masing dan setiap yang berdenyut dengan darah pertempuran yang terhitung jumlahnya, dan diliputi dengan tekad penuh dan sepenuhnya. Berdasarkan apa yang dirasakan Bai Xiaochun, ada jutaan aura semacam itu. Lebih jauh, di samping banyak aura jiwa yang baru lahir, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang dapat mengguncang langit dan bumi, sesuatu yang kuat untuk menjadi bagian dari ciptaan itu sendiri. Itu adalah Deva. Deva jarang terjadi, tapi ada satu di sini. Selain itu adalah dewa yang Bai Xiaochun maupun Zhao Tianjiao tidak terbiasa. Ayah Chen Yuesan, Chen Hetian bermata tiga, yang telah tiba di kota lebih awal dari mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, dia akan ditugaskan untuk memimpin pertahanan melawan Wildlands.
Di tengah-tengah kota ada pagoda 5 sisi, sebuah menara yang membentang 30.000 meter ke langit. Dari puncak menara itu, semua yang ada di kedua sisi tembok besar terlihat jelas. Cahaya intens yang berkedip-kedip di dalamnya sudah cukup untuk mengejutkan siapapun yang melihatnya. Di bagian paling atas pagoda adalah mutiara besar selebar 300 meter, yang di dalamnya adalah kabut misterius yang berputar-putar yang kadang-kadang terbentuk bersama menjadi mata dengan dua murid. Siapapun yang melihat mata itu akan langsung mulai gemetar, seolah-olah kehendak langit fokus pada mereka. Bahkan ketika Bai Xiaochun membocorkan menara dengan kaget, Zhao Tianjiao berbisik, pagoda langit berbintang. Ketika Zhao Tianjiao mengungkapkan pagoda itu dengan semangat dan rasa hormat yang mendalam. Ini adalah objek suci dari sekte polaritas langit berbintang langit kami. Pagoda langit berbintang. Aku mendengar bahwa disegel di dalam mutiara itu adalah roh yang benar. Semangat sejati, kata Bai Xiaochun, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Bahkan aku tidak tahu apa sebenarnya roh yang sebenarnya. Tapi Tuan aku memberitahu aku bahwa dengan roh yang sejati itu ada, tembok besar tidak lagi menjadi benda mati. Sebaliknya, ia memiliki kekuatan hidup sendiri. Pagoda itu tidak hanya memiliki semua jenis kekuatan pertahanan yang aneh, tapi juga membentuk jantung tembok besar. Semua hal yang berkaitan dengan kredit pertempuran dan distribusi sumber daya berada di bawah kendali pagoda. Tiba-tiba, Zhao Tianjiao menarik napas dalam-dalam dan mengacungkan jarinya. Xiaochun, lihat. Di sekeliling Starry Sky Pagoda adalah spanduk dari 5 legiun. Petik 2. Benar saja, 5 tanda dapat terlihat berkibar di angin, pemandangan yang mempesona dan menarik yang memungkinkan untuk membedakan 5 legiun tentara, bahkan dari jarak. Kelima spanduk semuanya berwarna berbeda, dan semuanya memiliki tanda yang berbeda. Semua dari mereka sangat unik, salah satu dari mereka menonjolkan khususnya untuk Bai Xiaochun. Sigil pada spanduk itu menggambarkan buas wildlands yang telah dikuliti hidup-hidup. Sigil itu sangat hidup, dan bahkan mungkin untuk melihat orang biadab yang berkulit melolong karena rasa sakit. Bai Xiaochun hampir yakin bahwa dia bisa mendengar jeritan ketika dia melihat spanduk. Spanduk-spanduk itu mewakili 5 legiun yang membentuk Hall of Steel Veins, yang masing-masing telah mencapai hal-hal luar biasa selama perang sepanjang tahun. 5 legiun adalah Skin Flyers, The Black Demons, The Bane Stars, The Savage Bachereres, dan The Soul Slaughterers. Flyer kulit. Bai Xiaochun berkata sambil terkesiap. Entah mengapa, nama itu benar-benar membuat pikirannya bergetar. Setiap legiun memiliki tanda-tanda sendiri, yang tidak hanya mewakili apa yang mereka capai dalam pertempuran, tapi juga menunjukkan ukuran yang luar biasa. Lihat spanduk Skin Flyers. Saya pernah mendengar bahwa pasukan mereka sangat haus darah. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka menguliti musuh-musuh mereka hidup-hidup. Nama mereka sendiri menyebabkan orang-orang pembohong di luar tembok besar gemetar ketakutan. Dari cara mata Zhao Tianjiao bersinar dengan rasa hormat, jelas bahwa dia sangat ingin bergabung dengan salah satu dari 5 legiun. Bai Xiaochun menelan ludah. Setelah 5 melihat spanduk, dia berpikir lebih dari sebelumnya bahwa dia harus menjaga jarak dari mereka. Zhao Tianjiao hampir terengah-engah saat dia mengungkapkan semua yang dia tahu. Xiaochun, apakah kamu tahu bahwa di luar tembok besar, barbar orang-orang memiliki sesuatu yang disebut daftar eksekusi? Gitu nama kamu masuk dalam daftar itu, semua orang di Wildlands akan melakukan apa saja untuk membunuh kamu. Para jenderal dari 5 legiun semuanya berada di 10 besar dari daftar itu, yang tertinggi di antara mereka adalah Jenderal Skin Flyers, Bai Lin. Ia memiliki nama keluarga yang sama dengan kamu, dan berada pada urutan teratas di daftar teratas, hanya dilampaui oleh para deva. Semakin Bai Xiaochun belajar tentang tembok besar, semakin berbahaya dan tidak aman rasanya. Bab 467, Flyers Kulit. Ketika kelompok itu mendekati Great Wall City, mereka mencapai titik tertentu di mana fluktuasi riak muncul, mengelilingi mereka dan mengunci mereka di tempat. Mustahil untuk mendeteksi mata telanjang, dan segera mengelilingi mereka dengan kekuatan pembatas yang tak terlukiskan yang hampir mustahil bagi mereka untuk bergerak. Bahkan Zhao Tianjiao tiba-tiba berhenti dan tidak bisa bergerak. Hal yang sama terjadi pada Chen Yuesan, Bai Xiaochun, dan yang lainnya di grup. Semua dari mereka tiba-tiba sekaku papan, benar-benar tidak mampu bergerak. Selanjutnya, kekuatan beriak menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memeriksa medali identitas mereka dan mengkonfirmasi bahwa medali itu milik mereka. Bahkan Chen Yuesan, putri Chen Hetian bermata 3, diperiksa secara menyeluruh.
Setelah itu, fluktuasi lain melewati mereka, dan mereka bisa merasakan jiwa mereka diperiksa. Itu hanya berlangsung sewaktu-waktu, tapi bahkan waktu yang singkat itu membuat Bai Xiaochun dan yang lainnya gemetar seolah-olah mereka baru saja bersikat dengan maut. Konsentrasi, mereka baru saja diimobilisasi dan dipandai dengan akal ilahi. Jika mereka melihat buruk sama sekali, mereka akan mati di balik bayang-bayang keraguan. Setelah pemeriksaan yang kaku, fluktuasi mengunci mereka di tempat-tempat yang perlahan menghilang, dan mereka mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Ekspresi berkedip, mereka melanjutkan menuju Great Wall City. Beberapa saat sebelumnya, ketika kelompok kecil itu dihentikan dan diperiksa, sebuah pintu terbuka di suatu tempat di Great Wall City, dan seorang pembudidaya setengah baya telah melangkah keluar, dibalut dengan jas hitam baju besi. Dia mengungkapkan lingkaran besar formasi inti, serta aura pembunuh yang suram yang tumbuh lebih intens saat ini. Lelaki itu hanya mengambil 4 langkah, namun menempatkannya tepat di depan kelompok yang baru tiba. Bahkan Zhao Tianjiao dapat merasakan bahwa aura pembunuh pria ini tidak biasa dan unik. Ketika matanya tertuju pada Chen Yuesan, dia segera menggenggam tangan Dandan. Aku adalah pelayanmu yang rendah hati, Kolonel Li Hongming dari Flyers Kulit. Inspeksi yang kamu lakukan tadi hanyalah protokol. Mantra Great Wall City memiliki fungsi khusus yang memeriksa setiap orang yang masuk. Aku harap kamu dapat memaafkan aku atas yang tidak terduga. Dari cara Li Hongming berbicara, jelas bahwa ia tidak mengharapkan tanggapan dari antara mereka, tapi ingin mereka mendengarkan dengan cermat. Itu tidak diizinkan untuk tinggal di Great Wall City, dan pada kenyataannya, pengambil sidang lainnya tidak akan mengizinkan masuk. Mereka hanya bisa masuk dan keluar dari tembok besar melalui gerbang samping, dan harus mengambil lebih dari waktu yang diperlukan untuk membuat dupa untuk melakukannya. Namun, Patriark Dewa mewariskan perintah bahwa kelompokmu akan mengizinkan di kota, meskipun hanya untuk 1 hari. Setelah itu, kamu harus pergi. Aku ditugaskan untuk mengawasi kunjungan kamu, dan oleh karena itu, kamu tidak diizinkan untuk meninggalkan pandangan aku. Mohon patuhi pengaturan itu. Dengan itu, dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Ketika Bai Xiaochun memeriksa Li Hongming, dia tahu bahwa dasar kultivasi pria itu hanya sedikit lebih tinggi dari miliknya, namun aura pembunuhannya jauh lebih kuat. Selain itu, tampak memancarkan perasaan darah, seolah-olah dia telah membunuh terlalu banyak jiwa untuk dihitung. Fakta bahwa orang seperti itu hanya seorang kolonel yang bertanggung jawab atas 1000 tentara meninggalkan Bai Xiaochun bahkan lebih terguncang tentang 5 legiun. Setelah beberapa saat hening, Zhao Tianjiao bertanya kepada Li Hongming dan bertanya, Kakak Li, mengapa inspeksi dari sebelumnya bahkan sampai sedalam jiwa kita? Tanpa menoleh untuk melihat Zhao Tianjiao, Li Hongming berkata, 1 siklus 60 tahun yang lalu, jiwa-jiwa pendendam di luar tembok besar merancang teknik kepemilikan unik yang memungkinkan mereka untuk tampil sebagai kultivator. Mereka menggunakan teknik itu untuk mencoba menyusup ke Great Wall City dan membunuh para jenderal. Sejak saat itu, kami mengambil tindakan pencegahan terhadap metode tersebut. Setiap orang yang ingin memasuki kota harus terlebih dahulu melakukan inspeksi jiwa. Zhao Tianjiao mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Bai Xiaochun mengikuti dengan hati-hati bersama anggota kelompok lainnya saat Li Hongming memimpin mereka ke kota tembok besar itu sendiri. Dia langsung tahu bahwa tempat itu berbeda dari kota Laut Timur atau kota dunia. Pertama-tama tidak ada toko dimanapun untuk dilihat. Meskipun ada banyak orang yang hadir, kebanyakan dari mereka mengenakan baju zirah, dan wajah yang dingin dan tanpa ekspresi. Ini bukan kota, itu pangkalan militer yang besar. Para pembudidaya adalah semua anggota dari 5 legiun, yang masing-masing memiliki bagian kota mereka sendiri. Ada atmosfer keras dan keras yang merasa gelisah di mana-mana, membuat Bai Xiaochun dan anggota kelompok lainnya merasa gelisah. Bahkan Zhao Tianjiao terpengaruh. Ketika Li Hongming melihat reaksi Bai Xiaochun dan yang lainnya, senyum dingin muncul di wajahnya, dan sedikit cemoohan terlihat di matanya. Dia jelas tidak memiliki pendapat yang sangat baik tentang mereka, dan jika bukan karena perintah Deva Patriark, dia tidak akan pernah berharap untuk memberi mereka tur ke kota. Sejauh yang diketahui, kedatangan saat ini membawanya pergi dari pertempuran atau kultivasi. Mereka hanyalah sekelompok anak-anak dari sekte, di sini untuk melihat seperti apa perang itu. Meskipun demikian, dia sangat senang dengan cemoohan. Dia memperlihatkan wajahnya tanpa ekspresi ketika memimpin mereka melewati Great Wall City. Sepanjang jalan,
Berbagai pembudidaya dari 5 legiun memandang Li Hongming, dan ketika mereka melihat jenis baju besi yang dia kenakan, akan menggenggam tangan dan memberikan salam hormat. Salam Kolonel. Hormat aku, Kolonel. Bai Xiaochun mendengar banyak salam seperti yang dipanggil, dan ketika melihat ekspresi hormat di wajah para pembudidaya lainnya, tidak bisa membantu tapi penasaran dengan pangkat Kolonel. Zhao Tianjiao dan yang lainnya terbungkus dalam pikiran mereka sendiri ketika mereka melihat sekeliling tembok ungu kota. Segala sesuatu di kota itu ungu, dan termasuk bau darah. Great Wall City dibagi menjadi 5 distrik, sesuai dengan 5 legiun. Kami saat ini berada di distrik yang ditugaskan untuk Flyers Kulit, yang itu sendiri lebih besar dari semua kota dunia. Distrik Skin Flyers dibagi lagi menjadi 10 garnisun. Adapun daerah di sana itu milik Jenderal Bailin. Li Hongming saat ini menunjuk ke daerah dengan bangunan besar, setinggi 300 meter yang tampak seperti peti mati ungu. Peti mati itu menang dengan sigil Skin Flyers, dan memancarkan udara yang sangat seram. Saat dia melihat sekeliling, Bai Xiaochun bisa melihat ekspresi pengabdian yang bersemangat ketika di mata para pembudidaya mereka melihat peti mati besar. Itu sama bahkan dengan Li Hongming. Daerah-daerah lain serupa, jadi aku tidak akan membawamu untuk melihat semuanya. Setelah memimpin mereka pada rute yang berputar-putar melalui kota, Li Hongming akhirnya membawa mereka ke halaman yang terlihat agak biasa. Li Hongming membocorkan matahari siang dan kemudian dengan berkata, "Sudah larut, jadi mengapa kamu tidak beristirahat sedikit? Ada jam malam di malam hari, jadi ingatlah itu, dan berhati-hatilah." Petik 2. Bai Xiaochun membocorkan matahari, dan bisa mengatakan bahwa itu sebenarnya sangat awal, dan tidak di suatu tempat dekat waktu malam. Li Hongming jelas tidak ingin membuang waktu lagi untuk menunjukkannya. "Aku akan mengantarmu besok pagi dengan cahaya pertama." Dengan itu, Li Hongming berbalik untuk pergi. Zhao Tianjiao tertawa kening, dan menentukan berada di ambang mengatakan sesuatu ketika Chen Yuesan mengambil langkah maju dan berkata, "Kakak Li, tolong tunggu sebentar." Li Hongming berhenti di tempatnya. Jika ada orang lain dalam kelompok yang berbicara, dia akan membicarakan mereka, tapi status Chen Yuesan berbeda. Mengernyit sedikit, dia menoleh untuk memandangnya. "Saudara Li, maukah kamu membawa kami ke tembok besar untuk melihat-lihat?" Katanya dengan ringan, menyuarakan kata-kata yang baru saja diumumkan Zhao Tianjiao. Setelah bersiap, Li Hongming perlahan berkata, "Saat ini sedang terjadi pertempuran, cukup berbahaya. Jika kami naik, aku tidak bisa menjamin keselamatan kamu. Apakah kamu yakin ingin pergi?" Petik 2. "Ya, kami yakin," kata Zhao Tianjiao, mengangguk. Bai Xiaochun ragu-ragu, tapi melihat bagaimana orang lain mengangguk memutuskan untuk ikut. "Kami benar-benar ingin melihatnya." Li Hongming tidak melakukan apa-apa lagi untuk menahan mereka. Berbalik ke arah yang berbeda, dia mulai memimpin mereka ke arah tembok besar itu sendiri. Bab 468, Raksasa Liar. Itu agak jauh ke tepi kota di mana ia terhubung ke dinding. Bahkan dengan Li Hongming memimpin mereka, butuh waktu untuk membakar dupa sebelum mereka tiba. Saat Bai Xiaochun berdiri di sana, membocorkan dinding raksasa itu, dia merasa sangat tidak penting sehingga mencekik. Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan memiliki perasaan yang sama, seperti yang lainnya dalam kelompok. Tekanan kuat dari dinding menyebabkan jantung mereka kencang, darah mereka mendidih, dan dasar kultivasi mereka berputar dengan cepat. Reaksi mereka hanya meningkatkan rasa jijik Li Hongming. "Baiklah, naik ke tangga. Sebentar lagi kamu akan merasakan seperti apa perang itu." Gitu Li Hongming melangkah ke tangga, teriak-teriak menyebar ke segala arah, mengungkapkan apa yang lebih dari 10.000 langkah menuju ke atas tembok. Zhao Tianjiao segera melangkah maju, dan Chen Yuesan mengikuti, berhenti sejenak pada langkah pertama sebelum setelah Li Hongming. Dari tempat Bai Xiaochun berdiri, dia tidak bisa mendengar apapun yang terjadi di balik tembok, tapi gitu dia melangkah ke tangga, dia langsung bisa mendengar teriakan dan teriakan. Pada saat yang sama, jantung berdebar seolah-olah dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. "Ada yang aneh," pikirnya. Setelah lihat sebentar, dia dengan cepat melihat yang lain. Segera, tangga kabur di bawah kakinya, dan suara teriakan dan teriakan semakin intens. Tak lama, dia telah mencapai tangga terakhir, dan berada di atas tembok. Pada saat itu, suara pertempuran terdengar keras di telinganya. Dia bisa mendengar jeritan bertahan, raungan yang mengamuk, dan tawa gila, bersama dengan dentuman dan gemuruh yang bisa mengguncang tanah dan gunung batu. Dinding itu gitu lebar di bagian paling atas sehingga 100 orang bisa berpatroli dalam formasi.
Namun, itu masih dipadati oleh para pembudidaya. Mereka semua mengenakan jas hitam dari baju besi yang dengan sigil dari Flyers kulit. Aura pembunuh mereka naik ke langit. Beberapa dari mereka mengoperasikan meriam ajaib yang sangat besar, mengirimkan sinar cahaya yang merusak ke dalam area di balik dinding. Yang lain berada di benteng, melepaskan teknik magis dan serangan kuat. Ada beberapa yang terbang dari dinding dan melawan awan seperti kabut yang merupakan gerombolan jiwa-jiwa pendendam. Suara pertempuran yang memekakan telinga langsung menyerang pikiran Bai Xiaochun, membuatnya terengah-engah. Namun, dia dengan cepat pulih, dan melihat ke atas untuk menemukan Li Hongming melihat dengan kaget. Ternyata dia adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Baik Zhao Tianjiao maupun yang lainnya tidak pulih dari pandangan menghadapi medan pertempuran. Bai Xiaochun adalah yang pertama dari kelompok yang pulih, yang cukup mengejutkan bagi Li Hongming, yang telah berdiri di sana dengan tangan bersedekap, memandangi kelompok kecil itu. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak pengambil pertanyaan datang ke tembok besar, dan setiap kali mereka melihat pertempuran sejati untuk pertama kalinya, mereka selalu membutuhkan sedikit waktu untuk pulih. Paling tidak, biasanya mereka hanya butuh beberapa waktu untuk melakukannya, namun pembudidaya tidak membutuhkan waktu 1 menit. Bahkan, dari tampilan itu, bahkan mungkin lebih cepat dari itu. Pemuda ini tidak asing dengan perang. Tentu saja, dibandingkan dengan Zhao Tianjiao dan yang lainnya dalam grup Bai Xiaochun memiliki lebih banyak pengalaman di bidang pertempuran. Berkat semua yang telah terjadi di Capai Bawah dan Capai Tengah, dia sangat akrab dengan konflik skala besar. Namun, terlepas dari keakrabannya, masih mengejutkan semua pembudidaya di atas pertempuran dinding, dan terutama dengan meriam ajaib. Selanjutnya, semua itu dengan cepat mencuri perhatian luarnya pada apa yang terjadi di tembok. Di luar tembok, langit berwarna merah tua, seolah-olah itu telah dinodai oleh nyala api yang terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Bahkan tanah di luar berwarna merah cerah, kontras dengan tanah hitam di tembok besar. Di bawah tembok ada banyak jiwa pendendam, wajah mereka berubah menjadi ekspresi ganas dan mereka berteriak dan melolong, melakukan segala daya mereka untuk mencoba menghancurkan dinding itu sendiri. Mereka adalah jiwa laki-laki dan perempuan, tua dan muda, mereka semua sangat jahat, dan maju terus dalam gelombang serangan seperti pasang. Jumlah jiwa sangat mencengangkan. Dimanapun Bai Xiaochun, dia tidak melihat apapun kecuali jiwa pendendam, apakah itu di tanah atau di udara. Seolah-olah dia sedang melihat lautan jiwa yang besar. Beberapa serangan menyerang hitam, dan yang lain kertakan dan menggigit dinding itu sendiri. Banyak yang terbang dan mencoba menyerang Flyers kulit yang berada di tempat terbuka. Meskipun jiwa-jiwa yang pendendam bisa menyerang dan mundur sesuka hati, perisai hitam dan dinding menempel kuat pada mereka. Bagi para Flyers kulit, segalanya berbeda. Sebagian besar dari mereka ada di dinding, dan bahkan jika mereka menyerang ke tempat terbuka untuk ofensif, mereka selalu kembali ke dinding di beberapa titik, dan harus mengandalkan perlindungan untuk serangan jiwa untuk periode sebelumnya memulai serangan lain. Selain jiwa-jiwa pendendam, ada raksasa yang terlihat di dalam pasukan musuh. Kebanyakan dari mereka tampak setinggi 3 meter, dan meskipun secara fisik kurus dan sakit-sakitan. Meski gitu, mereka masih gila, haus darah dan benar-benar ganas, dan mata mereka menunjukkan kebencian yang tak terduga kapanpun mereka memandang ke arah tembok besar. Bai Xiaochun langsung mengenali para raksasa itu. Mereka tak lain adalah orang pembohong Wildlands. Sebagian besar dari mereka menahan diri, mencari peluang yang diciptakan oleh lautan jiwa. Gitu kesempatan seperti itu muncul, mereka akan melihat kekuatan tubuh kedagingan mereka untuk meroket di udara seperti meteor. Serangan orang-orang pembohong adalah apa yang paling membuat para Flyers kulit di tembok besar merasa gelisah. Setiap kali mereka terjadi, para pembudidaya akan terbang dari dinding untuk melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh. Ledakan gemuruh untuk memenuhi udara, dan darah merah tua dan darah harus memenuhi medan perang saat pertempuran sengit berlanjut. Bahkan ketika Bai Xiaochun melihat sekeliling untuk mengambil semuanya, orang-orang pembohong di luar sepertinya memperhatikan dia. Mereka dapat mengatakan bahwa dia dan kelompoknya adalah pendatang baru, dan salah satu dari mereka, yang kebetulan lebih besar dari yang lain, tiba-tiba muncul di udara ke arah mereka. Sambil melolong, dia melesat dalam seberkas cahaya, secara bersamaan melakukan gerakan mantra 2 tangan, yang menyebabkan banyak jiwa pendendam bergabung dengannya dalam rombongan. Dalam mata, Bai Xiaochun melihat gigi menghitam, dan tubuh kurus berlari dengan gila ke arahnya.
Murid Li Hongming mengerut, dan dia melangkah maju. Tangan kanan berkedip dalam gerakan mantra sebelum melakukan jarinya ke arah orang biadab. Pada saat yang sama, banyak flyers kulit terdekat juga mulai mengisi maju. Melihat orang biadab menatap dengan gaya haus darah seperti itu menyebabkan hati Bai Xiaochun berdenyut ketakutan. Namun, semakin berbahaya dia semakin eksplosif dia akan bereaksi. Karena tidak punya waktu untuk mempertimbangkan situasinya, ia membuka mata Dharma Heaven Span-nya, yang menyebabkan sinar ungu menyala. Cahaya ungu hampir langsung mendarat di orang biadab membungkusnya. Efeknya hanya berlangsung sewaktu-waktu sebelum dia mengalami dirinya, tapi dalam waktu itu, Bai Xiaochun melakukan gerakan mantra, menyebabkan ki dingin yang mengejutkan. Suara retak bisa langsung terdengar ketika lapisan-lapisan muncul di sekitar orang biadab yang menyerang. Bersamaan, Li Hongming dan tentara lainnya menyerang, menyebabkan suara ledakan gema ke segala arah. Saat itulah Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan pulih. Ekspresi berkedip-kedip mereka juga bergabung dalam serangan itu. Di tengah suara gemuruh, orang biadab menjerit memilukan, dan tercabik-cabik. Darah hitam meledak ke segala arah, tapi terlalu jauh dari dinding dan pelindung untuk mengenai mereka. Alih-alih air itu jatuh ke tanah di bawahnya. Tempat itu mendesis dan mendesis ketika melarutkan tanah. Darah orang liar dipenuhi dengan berbagai racun, Li Hongming menjelaskan, dan cukup kuat untuk mengikis tembok itu sendiri. Ini adalah perkembangan baru dari dalam 100 tahun terakhir, dan itulah sebabnya kita tidak bisa membiarkan orang pembohong bahkan mendekati tembok besar. Dari sorot matanya, belanja yang dia rasakan terhadap Bai Xiaochun sudah berkurang secara signifikan.